Kedatangan Sam tidak disambut baik oleh ibunya. Wanita ini terlanjur membenci anak yang telah ia lahirkan itu. Ibu Reni jadi kesal setelah tahu kenyataan tentang wanita pilihan sang putra. Untuk apa kamu datang ke sini? Bukankah kamu sibuk dengan istri kotormu itu? Serang Ibu Reni kesal. Sam masih berusaha menahan amarah, namun tidak dengan Pak Dedi yang tak suka dengan sikap istrinya. Ma, biarkan Sam mengutarakan alasannya. Mengapa dia milih Neni dan tidak memilih mantan adik iparnya itu? Ucap Pak Dedi tak kalah kesal. Papa itu kenapa sih? Dari dulu selalu saja bela Sam. Jawab Ibu Reni tak mau kalah. Karena Mama tidak mau melihat dan mendengarkan dulu alasan Sam. Mama hanya mau mendengar cerita dari pihak Rosi dan ibunya. Padahal kan belum tentu itu benar. Ucap Pak Dedi semakin tak mengerti dengan jalan pikiran istrinya. Mama cuma mau yang terbaik buat Sam dan Brian, Pak. Ngerti nggak? Jawab Ibu Reni tak mau kalah. Ma, bersikaplah sebagai ibu yang baik. Yang gak gampang diadu domba sama orang. Pinta Pak Dedi lagi. Ibu Reni tidak menjawab ucapan suaminya. Hatinya terlanjur kesal dan enggan berdebat dengan suaminya itu. Ibu Reni pun pergi meninggalkan anak dan suaminya begitu saja. Sabar ya Sam. Papa tahu kalau kamu pasti kesal dengan sikap mamamu. Ucap Pak Dedi sedih. Iya Pak. Sam juga gak habis pikir dengan Rosi dan ibunya. Mereka jahat banget sama Sam. Padahal selama ini Sam selalu membantu mereka mencukupi kebutuhan hidup. Ucap Sam menyesal. Itulah manusia. Mungkin bagi mereka, kamu adalah mesin ATM yang mereka miliki. Tentu saja mereka tidak rela jika mesin itu berpindah tangan. Kamu tenang saja, Papa ada di pihakmu. Ucap Pak Dedi memberi dukungan. Iya Pak, makasih banyak atas pengertian Papa. Makasih banyak atas kepercayaannya. Tapi maaf Pak, Sam nggak bisa lama-lama di sini. Sam nggak bisa ninggalin Neni dan Brian sendiri. Apalagi di saat seperti ini. Sam takut Rosi dan ibunya membuat ulah. Ucap Sam serius. Iya, kamu pulanglah. Biar mama nanti papa yang urus. Kamu jangan khawatir. Ucap Pak Dedi serius. Makasih banyak Pak. Sam pamit dulu ya. Ucap Sam berpamitan. Pak Dedi mengangguk. Lalu mengantar sang anak masuk ke dalam mobil. Selepas itu ia pun masuk kembali ke dalam rumah untuk menemui sang istri. Melihat istri yang masih sewot, Pak Dedi pun berusaha untuk membujuk dan menenangkan istrinya. Mau sampai kapan? Mama mau mengganggu pernikahan putra kita, Ma. Ingat, Ma, kita sudah tua. Siapa yang akan mengurus kita kalau nggak Sam sama Neni? Ucap Pak Dedi mencoba bijak. Papa itu tahu apa? Sudah dibilang kalau Neni itu licik, sangat licik. Dia pandai sekali bersifat lidah. Dia itu cuma mau manfaatin putra kita, Pak. Ngerti gak sih? Ucap Ibu Reni kesal. Itulah Mama. Terlalu gampang dihasut. Selama ini mungkin saja malah keluarga mantan pesan kita itu yang manfaatin Sam. Makanya mereka gak rela Sam jatuh ke tangan wanita lain. Dan akhirnya menghasut Mama. Ucap Pak Dedi mencoba meyakinkan istrinya. Ibu Reni tidak membalas ucapan itu. Sepertinya ia hampir terpengaruh dengan ucapan suaminya. Namun entahlah, wanita itu keras kepala. Ia tetap masih belum bisa terima jika pemikirannya
ini disalahkan. Pak Didi sendiri hanya menggeleng-gelengkan kepala. Ia sendiri juga tidak yakin jika istrinya mau mengerti dengan penjelasan yang ia sampaikan. Sementara itu, Sam yang sedang dalam perjalanan pulang ke Jakarta mendapat pesan dari salah satu asistennya bahwa Neni sakit. Sam pun menyuruh asistennya untuk membawa Neni ke rumah sakit. Sam sendiri langsung meluncur menuju rumah sakit. Tentu saja untuk memastikan keadaan sang istri. Di rumah sakit tempat Neni dirawat. "Sayang, apa yang terjadi? Apa kamu tertekan dengan masalah ini?" tanya Sam khawatir. "Tidak, Mas. Aku tidak apa-apa. Aku hanya kelelahan. Maafkan aku merepotkanmu," ucap Neni dengan suara berat. "Mana mungkin kamu ngerepotin aku. Justru aku merasa bersalah karena kamu jadi begini. Karena keluargaku, kamu jadi begini," ucap Sam sedih. Neni tersenyum sembari memejamkan mata saat sang suami mencium keningnya. Sebenarnya Neni ingin bercerita tentang apa yang dilakukan oleh orang tua suaminya ini kepadanya. Ya, saat Sam masih dalam perjalanan, ternyata Ibu Reni menelpon Neni dan menuduhnya telah memanfaatkan Sam. Mama mertuanya juga menganggap kehamilan Neni merupakan skenario yang sudah direncanakan supaya bisa menikahi Sam. Sam menatap sang istri. Dia merasa Neni sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Tiba-tiba saja Sam curiga kalau mamanya pasti sudah menghubungi Neni dan menuduhnya macam-macam. Untuk mencari tahu apa yang ia curigai, Sam pun meminta ponsel Neni. Sam ingin memastikan apa yang ia curigai itu adalah benar atau tidak. "Sayang, bolehkah aku meminjam ponselmu?" tanya Sam lembut. Tanpa banyak berpikir, Neni pun memberikan ponselnya pada sang suami. Sambil mengambil ponsel itu dan langsung mencari riwayat panggilan yang pernah dilakukan oleh Neni. Bukan hanya itu, diam-diam Sam juga memeriksa teks yang ada di dalam ponsel milik istrinya itu. Sam tercengang saat membaca pesan chat yang Neni terima dari ibunya. Pantas saja Neni tertekan dan jadi sakit karena ucapan ibunya di pesan itu sungguh menyakitkan. Tak ingin ibunya semakin kelewatan, Sam pun memutuskan untuk menghubungi ibunya. Sam pun menghubungi ibunya dengan ponsel Neni. Sam ingin tahu apa saja yang dikatakan oleh ibunya, sehingga membuat Neni jatuh sakit. "Wah, menantu murahan ini rupanya sudah berani menghubungiku. Mau apa kamu? Kamu pasti mau minta maaf karena kamu telah menjebak putraku, bukan? Hah?" ucap Ibu Reni semangat. Dia belum tahu kalau yang menghubunginya adalah Sam. Mendengar ucapan pedas sang ibu, Sam pun segera menjawab ucapan itu. "Mah, tolong, jangan buat aku durhaka padamu. Jika mama berani menekan ini lagi, maka jangan pernah berharap Sam akan pulang, mah. Jangan pernah berharap Sam mau mengizinkan Brian ke tempat mama lagi," ucap Sam tegas. Tak ingin semakin terpancing emosi, Sam pun memutuskan untuk mengakhiri panggilan itu. Lalu ia duduk lemas karena akhirnya ia berani mengeluarkan amarah yang ia pendam selama ini pada ibunya. Selepas mengobrol dengan ibunya, Sam pun memutuskan untuk kembali ke kamar rawat istrinya. Namun saat ia berbalik,
Terlihat Neni sedang berdiri menatapnya dengan tatapan mata yang sendu. "Sayang, kok kamu keluar? Katanya pusing," tanya Sam lembut. Neni malah menangis. Menangis sedih bercampur haru. Menangis karena tak mampu menahan perasaan kagumnya pada sang suami yang begitu semangat membelanya. Sam sungguh berbeda dengan suami pertamanya yang malah membela ibunya yang nyata-nyata jahat dan licik. Sedangkan Sam, pria ini membelanya karena ia tahu ibunya salah dan dirinya lah yang benar. "Loh, kok malah nangis? Aku sudah bilang kan, aku nggak akan ngebiarin satu orang pun menyakitimu sayang," ucap Sam. Sembari menghapus air mata istrinya yang mengalir tanpa bisa ia kendalikan itu. "Apa tidak masalah kalau Mas Sam keras sama Mama? Nanti kalau Mama sakit hati bagaimana?" tanya Neni takut. "Di sini Mama yang salah sayang. Jadi perlu kita kasih tahu, perlu kita luruskan pemikirannya. Kita nggak boleh membiarkan orang salah tetap salah," ucap Sam, sesuai fakta di lapangan. Neni diam sejenak, menghapus sisa-sisa air mata yang kini masih mengalir deras, membasahi pipi. Membuat Sam tak tega, lalu mengajaknya kembali ke kamar rawat. Malam ini Sam tak mau banyak bicara, sebab yang dibutuhkan istrinya saat ini bukanlah kata-kata, melainkan wujud dari cintanya, wujud dari kesungguhannya, wujud dari kepeduliannya.